Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hanadia Rahmani Geni Putri. Saya seorang mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Psikologi kelas B dengan NIM 2202067. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing serta memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Tri Kuari Handayani. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan serta antara kelompok dan kelompok. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial itu ada satu, yang pertama, jumlah pelaku bisa 2 orang atau lebih. Nah, kemudian adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol ataupun lambang. Kemudian adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Nah, kemudian apa sih syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, sebenarnya kontak sosial itu tidak selalu terjadi melalui interaksi antara hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, ataupun surat elektronik seperti WhatsApp, Instagram, seperti itu. Nah, oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat terjadinya kontak sosial. Nah, kontak sosial justru menjadi hal yang terpenting itu komunikasi. Nah, yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku seperti pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, kemudian sifat-sifat kontak sosial itu ada 4. Nah, yaitu ada kontak sosial negatif dan positif. Yang negatif itu seperti tawuran, kalau positifnya itu seperti gotong royong. Kemudian ada primer dan sekunder seperti jual beli di pasar secara langsung dan tidak langsung gitu, ataupun dalam telepon. Kemudian ada 3 tahap penting dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi itu ada 3, yaitu ada encoding, penyampaian, dan decoding. Nah, encoding ini pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan dalam kalimat atau gambar. Nah, komunikator itu harus memiliki kata, istilah, atau kalimat dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Jadi, komunikator itu harus menghindari kode-kode yang membingungkan seorang komunikan. Kemudian adanya penyampaian. Nah, pada tahap ini istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar. Nah, penyampaian itu dapat berupa tulisan, lisan, ataupun bisa digabungkan keduanya. Kemudian yang terakhir ada decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman pribadi. Nah, suatu kontak dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Contoh, orang bicara bahasa Padang kepada orang yang hanya mengerti bahasa Jawa. Nah, dalam kasus tersebut kontak sosial sudah terjadi, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi sebab salah satu peserta komunikasi tidak bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh yang lain. Nah, dengan demikian suatu kontak tanpa adanya komunikasi tidak memiliki arti apa-apa dalam sebuah interaksi sosial. Nah, kemudian ada pun studi kasus seperti contoh dikutip dari skripsi Mahni pada tahun 2020, yaitu dampak gadget terhadap perilaku sosial. Studi kasus kurangnya interaksi sosial pada masyarakat Kalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Nah, tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengetahui dampak gadget itu apa sih terhadap kurangnya interaksi sosial pada pemuda-pemudi kelurahan Kekalikjaya, yang dimana masyarakat Kekalikjaya itu lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gadget daripada dengan orang-orang sekitarnya. Dan bagaimana sih cara masyarakat mengantisipasi pengguna gadget? Nah, gadget itu membawa dampak negatif dan positif bagi penggunanya. Dampak negatifnya itu yang ditimbulkan oleh dampak negatif itu ada kurangnya berinteraksi dengan teman-teman, mengabaikan percakapan teman, lalai terhadap ibadah, mengganggu kesehatan karena efek radiasi itu sangat berbahaya terutama bagi anak di bawah 12 tahun. Kemudian mengganggu perkembangan anak karena gadget memiliki fitur-fitur yang canggih seperti kamera, video, dan lain-lain. Kemudian rawan terhadap tindakan kejahatan seperti orang-orang pasti tahu gitu sih update di mana aja gitu, seperti itulah. Kemudian ada dampak positif yang dapat ditimbulkan seperti pengetahuan yang lebih luas, kemudian mempermudah komunikasi, mempermudah mengakses internet, sedangkan dan lain hal sebagainya. Nah, sedangkan untuk mengantisipasi pengguna gadget ialah dengan membatasi diri dalam penggunaan gadget, kemudian menghapus aplikasi yang membuat kecanduan,
Terus gadget itu diganti dengan membaca buku dan lebih banyak berinteraksi dengan teman. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.